Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah akan pakai data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan subsidi BBM dan juga energi. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan untuk bertemu langsung dalam beberapa hari mendatang. Dan pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming IDIchannel.com. Dan kali ini bersama saya David Sandoval. Dan saya Rosalyn Cu, pemirsa, inilah Prime Market Highlights. Ya, kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah membukukan investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Dan pemerintah memastikan sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara sebesar 720 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimis angka pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah butuh investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara. Menurut Sri Mulyani, dan Antara akan berinvestasi 720 triliun rupiah, sementara investasi yang berasal dari swasta mencapai 6.200 triliun rupiah, dan investasi yang berasal dari APBN sebesar 530 triliun rupiah. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya sebesar 4,8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX. Pemirsa, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 sebesar 5,4% dinilai sejumlah kalangan sangat optimis. Meski tidak mudah, namun peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi masih ada. Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto mengatakan perlu upaya ekstra untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2026, mengingat capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini yang berada di angka 5,2% masih sulit tercapai. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%, pemerintah harus melakukan kerjasama internasional dengan perluasan pasar ekspor. Selain itu, pemerintah juga harus memperluas penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memangkas birokrasi yang berbelit dan menghapus biaya premanisme. Eko menilai tanpa birokrasi yang efektif akan sulit mendorong perekonomian. Saya melihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% itu tidak mudah dicapai karena tahun ini kita mencapai 5% aja juga mungkin masih tanda tanya begitu ya. Namun peluangnya ada. Nah, peluang ada itu dari mana begitu ya. Nah, terutama kalau pertumbuhan itu bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena dua indikator ini akan menjadi kunci ya, yang sekarang sebetulnya angkanya masih sangat sumir begitu ya, bahkan belum pulih gitu ya. Itu harus diupayakan untuk lebih tinggi dibandingkan situasi 2025 ini. Pemirsa, dalam rapat paripurna DPR kedua, sejumlah fraksi di DPR RI mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Jumat kemarin. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dalam rapat paripurna DPR kedua masa sidang pertama tahun sidang 2025-2026, sejumlah fraksi di DPR mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Jumat kemarin. Dalam paparannya, anggota Komisi 5 fraksi Golkar DPR Hamka Bekadi
menyebut tema era APBN 2026 yang mengusung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah ketidakpastian global. Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%, Hamka menyebut target tersebut optimis namun tetap realistis. Pemerintah diminta memperkuat sektor pengungkit pertumbuhan seperti hilirisasi, pariwisata, dan UMKM agar pertumbuhan berdiri di atas fondasi kokoh. Perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di tatanan global tersebut menuntut APBN 2026 agar disusun secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara. Namun di sisi lain, fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Sementara itu, anggota Banggar DPR RI dari fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistia menegaskan, anggaran kementerian dan lembaga dalam era APBN 2026 sepenuhnya untuk rakyat. Fraksi Gerindra juga mendukung 8 program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, serta menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit APBN hingga 0% di tahun-tahun mendatang. Kami menyambut baik harapan Presiden Prabowo Subianto agar APBN di tahun-tahun berikutnya bahkan tidak ada defisitnya sama sekali. Yang terhormat Saudara Pimpinan Anggota DPR RI dan hadirin sekalian, pada 2026 belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar 3.136,5 triliun rupiah, terdiri atas belanja KL 1.498,2 triliun rupiah dan belanja non-KL 1.638,2 triliun. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan DPR menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam paparannya, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rio Aje Dodo Kambe meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rencana transformasi ekonomi dan sosial termasuk tahapan implementasi agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat lebih jelas. Menurut Rio, transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak kepada kehidupan rakyat. Implementasi 10 bidang prioritas pembangunan harus disertai indikator kinerja terukur agar transformasi ekonomi dan sosial benar-benar terwujud. Terkait angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,4% dan inflasi sebesar 2,5%, Rio menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan. Pemirsa, seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 nota keuangan dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin. Ya, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau naik 9,8% secara tahunan dan mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah
atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun. Pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455 triliun. Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus Rp3.786,5 triliun atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai Rp39,4 triliun pada 2026. Dengan demikian, defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada Ya, Rosalin, tadi beberapa informasi di berita yang kita sampaikan tadi memang fokus dalam peringatan HUT RI tidak hanya seremoni saja, tapi ada beberapa poin mungkin dalam era APBN 2026, diantaranya tadi juga pertumbuhan ekonomi di 5,4, kemudian juga inflasi yang diharapkan juga masih akan tetap terkendali. Dan mungkin ini perlu pertimbangan dan persiapan dan kerja lebih ekstra keras lagi, meskipun di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas ekspektasi di 5,12% secara tahunan. Dan kalau kita lihat juga terkait dengan target pertumbuhan 5,4% ini meningkat 0,2% dibanding sebelumnya 5,2%. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya kayaknya kita lihat angkanya cukup stagnan di angka 5%. Kita harapkan narasi-narasi positif ataupun inisiatif program APBN yang akan direalisasikan di tahun 2026 ini bisa betul-betul optimismenya direalisasikan di lapangan gitu ya. Kita nantikan saja perkembangannya seperti apa. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan 13 pelaku usaha haji dan umroh menolak legalisasi umroh mandiri. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tengah menyiapkan strategi agar penyaluran subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg pada 2026 tepat sasaran. Ya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana langkah ini agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran. Adapun kebocoran subsidi tersebut tidak lepas dari implementasi penyaluran subsidi yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan menetapkan mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan penggunanya. Adapun untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. Adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain. Nah, nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan, namun sekarang. Pemirsa, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun, di mana pemerintah disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia yang cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi Rp402,4 triliun. Sri Mulyani menyebut total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Bendahara negara ini merinci anggaran untuk insentif perpajakan di tahun 2026 sebesar Rp16,7 triliun dan energi baru terbarukan atau EBT mencapai Rp37,5 triliun. Selain itu, untuk infrastruktur energi dianggarkan sebesar Rp4,5 triliun, listrik desa 5 triliun, serta dukungan lainnya
senilai 600 miliar rupiah. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Dalam buku 2 nota keuangan disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Indonesia serius mewujudkan kampung haji di Mekah, Arab Saudi, di mana sebanyak 12 lokasi lahan telah ditinjau sebagai opsi pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah. Integrasi infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi jemaah ibadah haji dan umroh Indonesia. CEO dan antara Roslan Losrani yang mendapat tugas percepatan proyek pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, bertemu langsung dengan Royal Commission for Makkah City and Holy Site atau RCMC. Pertemuan khusus ini fokus membahas dukungan infrastruktur pembangunan kampung haji Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjalin sinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dalam pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pelayanan haji dan umroh yang lebih tertata dan berkualitas bagi jamaah Indonesia, akses transportasi menuju Masjidil Haram, serta dukungan akomodasi dan fasilitas ibadah yang aman, nyaman, dan berstandar internasional. CEO dan antara ini juga meninjau proyek pengembangan kota terpadu di Mekah, Masar Project sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi dan desain kampung haji Indonesia. Pembahasan mencakup integrasi infrastruktur agar pembangunan kampung haji Indonesia modern, hijau, berkelanjutan, dan yang terpenting memudahkan mobilitas jemaah. Selanjutnya, sebanyak 12 lokasi strategis ditawarkan pemerintah Arab Saudi untuk rencana pembangunan kampung haji Indonesia. Mayoritas lokasi berada sangat dekat dengan Masjidil Haram, dan antara sendiri juga mendapat masukan dari developer, kontraktor, dan master planner menjadi bahan untuk mewujudkan pembangunan perkampungan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Dengan hadirnya perkampungan haji Indonesia sendiri diharapkan dapat menjadi kawasan yang memberikan layanan terbaik. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama berkomitmen pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah harus selaras dengan tata kota dan ketentuan di kawasan Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan IDX Channel. Sementara itu, dengan hadirnya perkampungan haji Indonesia diharapkan dapat memperbaiki layanan ibadah haji dan umroh agar lebih baik lagi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menegaskan dengan adanya perkampungan haji dan umroh sendiri bagi jemaah Indonesia diharapkan menjadi modal perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji untuk lebih baik lagi. Cucun yang juga menjadi tim pengawas haji DPR RI ingin pemerintah terus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Ketika pemberangkatan ada visa yang masih keterlambatan di hari keberangkatan sehingga dia ada penundaan seperti kemarin terjadi beberapa di NTB di mana kemudian juga proses keterlambatan pesawat. Nah, ini kan menjadi catatan nanti. Ya jangan sampai ini kan setiap tahun ya ada delay, kemudian juga ada harusnya di catatan kontrak itu setiap maskapai menyediakan cadangan pesawat di setiap embarkasi. Ada usulan jangan sampai Timwas dibentuk udah mau berangkat. Ya, apakah dimulai dulu dari representasi Komisi 8? Karena kita harus melihat, termasuk tim monepnya juga, ya tim monitoring evaluasi yang ada di Kementerian Agama itu sudah ada sinergi. Nanti Badan Penyelenggara Ibadah Haji kan punya pengawas internal. Ya, pemirsa, berikutnya sebanyak 13 asosiasi haji dan umroh secara tegas menolak beberapa pasal rancangan Undang-Undang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh yang sangat merugikan.
Ya, salah satunya terkait dengan akan disahkannya umroh mandiri. Sebanyak 13 asosiasi penyelenggaraan haji dan umroh yang membawahi lebih dari 3.500 travel yang telah memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dengan tegas menolak rancangan Undang-Undang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh yang akan disahkan DPR RI. Salah satunya mengenai pasal legalisasi umroh mandiri. Menurut Firman M. Nur, juru bicara 13 asosiasi haji umroh mandiri dinilai minim perlindungan bagi jamaah. Firman M. Nur yang juga ketua umum DPP Ampuri ini menjelaskan ibadah umroh berbeda dari perjalanan ke luar negeri. Untuk itu perlu adanya bimbingan bagi jamaah selama di Arab Saudi serta jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Selain itu, menurut Firman, penyelenggara perjalanan ibadah umroh adalah pihak yang dapat memberikan bimbingan keagamaan kepada jamaah selama berada di Arab Saudi. Penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk melakukan akreditasi, membayar pajak, dan kewajiban lain yang menguntungkan negara. Namun Firman menyebut bimbingan ibadah umroh ini tidak akan didapatkan jika jamaah melaksanakan umroh secara mandiri. Seperti diketahui, melalui DPR RI, umroh mandiri dapat dilegalkan dengan mengubah pasal dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh atau PIHU. Saat rapat paripurna pada 24 Juli 2025 lalu, umroh mandiri sendiri dinilai minim perlindungan terhadap jamaah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Pemirsa, Indonesia menjadi peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan pemerintah ke Korea Selatan dan juga Jerman. Ya, adapun 191 PMI diberangkatkan ke Korea Selatan untuk sektor manufaktur, perikanan, dan jasa layanan. Sementara itu 11 PMI yang berprofesi sebagai perawat dikirim ke Jerman. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan pemerintah ke Korea Selatan dan Jerman. Kontrak kerja PMI di Korea Selatan berlangsung selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 1 tahun 10 bulan. Sementara kontrak di Jerman berdurasi 3 tahun dengan peluang perpanjangan lebih lama jika memperoleh pengakuan profesi. Dari sisi penghasilan, PMI di Korea Selatan menerima 25 juta rupiah per bulan, sedangkan di Jerman mencapai 40 hingga 50 juta rupiah per bulan. Salah satu calon PMI asal Jawa Tengah, Resti, mengaku bangga bisa lolos seleksi hingga tahap pemberangkatan. Dirinya harus pergi ke luar negeri untuk mengubah masa depan lantaran di Indonesia dinilai sulit untuk mencari kerja. Campur aduk sih, nggak nyangka juga udah bisa sampai sekarang. Perjalanannya nggak mudah juga, terus langkah-langkahnya tuh mengharukan sih bisa sampai di titik ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Penempatan Kemen P2MI Ahnas menjelaskan bahwa 191 PMI diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja di sektor manufaktur, perikanan, dan jasa layanan. Selain itu, 11 PMI yang berprofesi sebagai perawat dikirim ke Jerman. Proses persiapan penempatan PMI memakan waktu hingga 2 tahun. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan teknis dan penguasaan bahasa negara tujuan. Untuk pemberangkatan ini ada program G2G ke Korea Selatan dan ke program G2G untuk ke Jerman. Berapa Pak orangnya yang diberangkatkan? Yang sekarang ini adalah yang Jerman adalah ada 11 orang, kemudian yang untuk Korea ada 191 yang kita berangkatkan. Sektor apa gitu? Untuk yang ke Korea itu ada manufaktur, kemudian fishing, ya kan, perikanan, kemudian untuk servis. Itu yang kita tempatkan untuk yang ke Korea. Sedangkan untuk yang Jerman, kita menempatkan untuk tenaga kesehatan. Anas menambahkan meski animo masyarakat nilai cukup tinggi, namun pihaknya mengingatkan pentingnya kesiapan mental sebelum bekerja di luar negeri, di mana kasus pada tahun lalu sebanyak 846 PMI di Korea Selatan mengundurkan diri dari pekerjaan karena tidak siap dengan tantangan di lapangan.
BP2MI juga menargetkan semakin banyak talenta muda Indonesia bisa menembus pasar kerja internasional dengan keterampilan yang kompetitif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Tim Liputan IDX. Pemirsa, Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% pada periode Maret 2025, disusul Brunei Darussalam dengan tingkat pengangguran mencapai 4,7%. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% pada periode Maret 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Meski demikian, data tersebut menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level 4,91%. Namun penurunan ini belum cukup untuk menggeser posisi Indonesia dari peringkat pertama di ASEAN dalam hal persentase pengangguran. Berdasarkan laporan Trading Economics, di bawah Indonesia ada negara Brunei Darussalam dengan tingkat pengangguran mencapai 4,7%, Filipina 3,7%, Malaysia dan Myanmar masing-masing 3%. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia pada 2025 akan mencapai 5%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF mencatat tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 4,9% pada 2024, 5% di 2025, dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuka job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur. Job fair kali ini guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Di lokasi ini terdapat 37 perusahaan yang membuka sebanyak 2.037 lowongan pekerjaan. Gubernur DKI Jakarta menegaskan job fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Acara job fair ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali. Sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Sekarang ini sudah terselenggara 13 kali. Dari 13 kali diikuti oleh 458 perusahaan, dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 job fair di DKI Jakarta dan sudah terlaksana 13 job fair, 3 diantaranya di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus Menteri Pariwisata periode 2019-2024, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi muda untuk mengoptimalkan potensi diri dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan menghadirkan Rumah Siap Kerja diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung Indonesia Emas 2045. Dalam upaya akselerasi pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja ini, sejalan dengan langkah strategis pemerintah dalam optimalisasi pengembangan sumber daya manusia unggul dan juga berkualitas. Untuk itu, Menteri Pariwisata periode 2019 hingga 2024 ini berharap para generasi muda turut andil dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan menciptakan peluang usaha yang bisa membuka lapangan kerja secara berkelanjutan. Dan ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oke, pantun, siap-siap cakepnya ya. Are you ready? Ready. 3, 2, 1, akselerasi roket jadi penggerak. Mustahik berdaya penuh motivasi. Semangat tumbuh bersama kita bergerak. Menjadi Muzaki bertransformasi. Ini bisa membangun generasi muda yang tangguh. Semangat tumbuh bersama kita bergerak. Menjadi Muzaki.
Ya, kita apresiasi terkait dengan inisiatif maupun optimisme yang dihadirkan pemerintah melalui rumah kerja tadi ya. Karena kalau kita lihat ini target pemerintah sangatlah besar untuk menciptakan lapangan kerja, selain daripada target besarnya adalah menghapuskan atau mengentaskan kemiskinan ekstrim ya. Kalau di kalangan generasi muda mungkin sudah ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mempersiapkan skill ataupun daya saing tapi memang lapangan kerjanya masih belum memadai. Jangan sampai kemudian belakangan ini anak muda ramai dengan hashtag kabur aja dulu. Betul sekali. Dan tidak hanya dari sisi jumlah pekerjaan yang disediakan, Rosalin, tapi juga ini bergantung kepada syarat ini. Nah, ini juga menjadi fokus umur lah, keahlian lah, kemudian pengalaman juga seperti apa. Padahal tenaga kerja muda, fresh graduate cukup banyak di Indonesia untuk saat ini. Betul, kita harapkan pemerintah akan berhasil memfasilitasi ini, jangan sampai kemudian generasi muda, generasi harapan masa depan bangsa gitu ya, akhirnya mereka lebih bersemangat mencari pekerjaan terus-menerus di luar begitu, dan kita nantikan generasi muda juga bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap bangsa ini tentunya. Pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lain ya, khususnya terkait dengan informasi mancanegara. Pemerintah Singapura akan memperketat aturan terkait dengan penggunaan rokok elektrik atau vape. Ya, dan informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan untuk bertemu langsung dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina juga direncanakan akan menggelar pertemuan trilateral untuk membahas terkait dengan pengakhiran perang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan untuk bertemu langsung dalam kurun waktu 2 minggu mendatang. Pertemuan itu akan membahas terkait pengakhiran perang di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah memulai pengaturan pertemuan tatap muka antara Putin dan Zelensky. Pernyataan itu keluar tak lama setelah Trump melepon Putin di sela-sela pertemuan dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa pada Senin kemarin di Washington, Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat dan Rusia serta Ukraina juga direncanakan bakal menggelar pertemuan bilateral. Trump menyebut pertemuan tersebut akan menjadi awal yang baik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 4 tahun. Di sisi lain, kantor berita pemerintahan Rusia menyayangkan penasihat urusan luar negeri Vladimir Putin, Yuri Uzakov, mengatakan Putin dan Trump pada prinsipnya mendukung kelanjutan perundingan langsung antara delegasi Rusia dan Ukraina. Demikian halnya Zelensky yang menyatakan siap untuk berbicara langsung dengan Putin. Namun menurut Zelensky, jika Putin tak menunjukkan itikat baik untuk bertemu, maka Ukraina akan meminta Amerika Serikat untuk mengambil tindakan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Ukraina mengajukan proposal pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai 100 miliar dolar Amerika, di mana pemerintah Ukraina berencana memesan 10 sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Ukraina mengusulkan pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 1.623 triliun rupiah. Pembelian tersebut akan dibiayai oleh negara mitra Ukraina di Eropa. Rencana pembelian senjata tersebut diusulkan untuk mendapatkan jaminan Amerika Serikat atas keamanan Ukraina pasca penyelesaian konflik dengan Rusia. Selain itu, proposal pembelian senjata tersebut juga dirancang untuk menarik perhatian Donald Trump yang menekankan pentingnya industri persenjataan Amerika Serikat. Proposal tersebut juga mencakup kesepakatan senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk memproduksi drone dengan perusahaan-perusahaan Ukraina yang telah mengembangkan sistem drone canggih sejak invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022. Proposal pembelian senjata Ukraina menekankan bahwa pengakhiran perang bukan merupakan hadiah dari Rusia secara cuma-cuma, namun dibangun atas dasar kerangka keamanan yang kuat dan mencegah agresi di masa mendatang. Dokumen tersebut tidak merinci senjata apa yang dicari Ukraina, tetapi pemerintah Ukraina sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk memperoleh setidaknya 10 sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat untuk melindungi kota-kota dan infrastruktur penting. Senjata yang diusulkan juga berupa rudal dan peralatan militer tambahan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, India mempererat hubungan dengan China di tengah rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal 50% untuk India. Di sisi lain, China yang juga menjadi target utama dalam perang tarif Trump menyambut baik pendekatan India.
Pemerintah India tengah mempererat hubungan dengan pemerintah China di tengah ancaman pemberlakuan tarif hingga 50% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap India. Hal itu ditunjukkan dengan rencana Perdana Menteri India Narendra Modi yang dijadwalkan mengunjungi China pada akhir bulan ini. Kunjungan tersebut juga akan menjadi yang pertama kali dalam 7 tahun terakhir. Modi dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di sela forum Organisasi Kerjasama Shanghai yang dijadwalkan digelar di Tianjin mulai 31 Agustus mendatang. Di sisi lain, China yang juga menjadi target utama dalam perang tarif Trump menyambut baik pendekatan India. Hal itu ditunjukkan dengan langkah China melonggarkan pembatasan ekspor urea ke India yang merupakan importir pupuk terbesar di dunia. Pemerintah Modi baru-baru ini juga mengizinkan visa turis bagi warga negara China setelah bertahun-tahun mengalami pembatasan. China sendiri merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi India setelah Amerika Serikat. Dan India membutuhkan pasokan dari China untuk mengembangkan basis manufaktur dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke Asia Tenggara, pemirsa, di mana pemerintah Singapura akan memperketat aturan terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. Ya, Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan penggunaan vape kini bisa diperlakukan layaknya kasus narkoba. Pemerintah Singapura akan memperketat aturan terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. Dalam pidato Hari Nasional 2025, Lawrence Wong menegaskan bahwa denda saja tidak cukup untuk menekan penggunaan vape. Pemerintah siap memberlakukan hukuman penjara dan sanksi berat bagi penjual vape yang mengandung zat berbahaya. Sementara bagi pengguna yang kecanduan akan disediakan program rehabilitasi untuk membantu mereka berhenti. Pengetatan aturan ini muncul setelah ditemukan zat etiomidate dalam beberapa produk vape di Singapura. Zat tersebut akan dimasukkan sebagai obat kelas C di bawah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba. Artinya pengguna vape dengan kandungan etiomidate akan diawasi, diwajibkan rehabilitasi, bahkan menghadapi ancaman hukuman penjara jika melanggar berulang kali. Sebagai langkah tambahan, Otoritas Ilmu Kesehatan meluncurkan inisiatif PIN The Vape dengan menyediakan 23 tempat pembuangan khusus di seluruh Singapura. Tempat sampah merah itu dilengkapi CCTV dan kunci keamanan agar perangkat yang dibuang tidak bisa diambil kembali. HSA juga menegaskan tidak akan melacak identitas siapapun yang menyerahkan vape mereka dalam program ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Meta kembali merencanakan restrukturisasi besar pada divisi kecerdasan buatan. Iya, jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, regulator persaingan usaha Australia resmi menggugat perusahaan teknologi raksasa Google atas dugaan praktik anti persaingan terkait dengan kesepakatan eksklusif dengan perusahaan telekomunikasi besar di negara tersebut. Regulator persaingan usaha Australia, Australian Competition and Consumer Commission, telah melayangkan gugatan resmi kepada Google. Gugatan ini terkait kesepakatan Google dengan operator telekomunikasi Telstra dan Optus untuk memasang Google Search sebagai aplikasi bawaan di perangkat Android mereka. ACCC menyatakan bahwa praktik ini membatasi persaingan dan merugikan konsumen serta kompetitor di pasar pencarian daring. Dalam tanggapannya, Google telah mengakui adanya pelanggaran terhadap aturan persaingan dan menunjukkan itikat baik dengan bekerja sama penuh bersama ACCC. Google juga bersedia mengajukan denda kepada Pengadilan Federal Australia dengan jumlah yang disepakati mencapai $55 juta Australia atau sekitar $36 juta Amerika Serikat sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Gugatan ini menjadi sorotan penting dalam perdebatan global mengenai dominasi perusahaan teknologi besar terhadap pasar digital. Praktik kesepakatan eksklusif seperti yang dilakukan Google dianggap bisa menghambat inovasi dan membatasi pilihan konsumen dalam menggunakan layanan pencarian internet serta aplikasi pada perangkat mobile mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, perusahaan raksasa media sosial dan teknologi Meta kembali merencanakan restrukturisasi besar pada divisi kecerdasan buatan atau AI.
Ya, hal ini merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir. Meta Platform Inc. berencana melakukan restrukturisasi besar pada divisi AI-nya, yang merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi pengembangan teknologi AI di tengah persaingan ketat dengan perusahaan seperti OpenAI dan Google. Restrukturisasi ini juga menggabungkan beberapa tim AI dan memisahkan fokus antara pengembangan produk dan riset dasar. Dalam struktur baru, Meta membagi tim AI menjadi 2 divisi utama. Tim produk AI yang fokus pada pengembangan fitur AI praktis untuk pengguna platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta unit fondasi AGI yang berfokus pada riset mendalam untuk mencapai kecerdasan buatan umum. Perubahan ini dirancang untuk memperjelas tanggung jawab dan memudahkan kolaborasi lintas tim. Selain restrukturisasi, Meta juga berkomitmen untuk menambah investasi besar pada infrastruktur AI, termasuk pembangunan pusat data dan server khusus AI, dengan alokasi dana mencapai puluhan miliar dolar pada tahun 2025. Ini menegaskan bahwa AI menjadi bagian inti dari strategi pertumbuhan dan daya saing Meta di pasar teknologi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, aplikasi ChatGPT mencatatkan pendapatan fantastis di perangkat seluler. Sejak diluncurkan pada Mei 2023, aplikasi ini sudah meraup lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 32 triliun rupiah hingga Juli 2025. Aplikasi ChatGPT mencatatkan kerja keuangan yang luar biasa di perangkat seluler sejak dirilis pada Mei 2023. Menurut analisis App Figures, aplikasi ini telah menghasilkan 2 miliar US dollar atau sekitar 32,27 triliun rupiah hingga akhir Juli 2025. Angka ini setara 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pesaing utama seperti Claude, Copilot maupun Grok. Pertumbuhan pendapatan ChatGPT juga sangat signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dalam periode tersebut, aplikasi ini berhasil mengantongi 1,35 miliar US dollar atau naik 673% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan bulanannya mencapai hampir 193 juta US dollar, jauh meninggalkan Grok yang hanya sekitar 3,6 juta US dollar per bulan. Selain daripada pendapatan, jumlah unduhan juga menunjukkan dominasi ChatGPT di pasar global. Hingga kini aplikasi tersebut telah diunduh 690 juta kali dengan rata-rata 45 juta unduhan per bulan. Adapun India menjadi pasar dengan unduhan terbanyak sebesar 13,7%. Disusul Amerika Serikat dengan kontribusi 10,3% yang sekaligus menyumbang 38% dari total pendapatan global ChatGPT. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, pengaskapai Qantas dijatuhi denda 10 juta dolar Australia atau hampir 950 miliar rupiah oleh pengadilan Australia. Ya, putusan ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja ilegal terhadap 1.820 staf pada masa pandemi COVID-19. Pengadilan Australia menjatuhkan denda 90 juta dolar Australia atau sekitar 950 miliar rupiah kepada Qantas. Maskapai berusia lebih dari seabad itu terbukti melakukan PHK ilegal terhadap 1.820 karyawan pada bulan Agustus 2020 saat pandemi COVID-19 memuncak. Qantas kali itu menggantikan pekerjaannya dengan tenaga outsourcing di tengah karantina dan penutupan perbatasan. Manajemen Qantas menerima putusan pengadilan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka. CEO Qantas Vanessa Hudson menyebutkan keputusan 5 tahun lalu telah menimbulkan kesulitan nyata bagi ribuan karyawan dan keluarga mereka. Ia menegaskan perusahaan menyesal dan berkomitmen memberikan kompensasi yang layak. Denda ini menambah pembayaran kompensasi 120 juta dolar Australia yang sudah disepakati tahun lalu untuk mantan staf. Para ex-karyawan menyambut baik putusan pengadilan dan menyebutkan sebagai kemenangan bagi pekerja Australia. Adapun reputasi Qantas sendiri makin tertekan akibat kasus PHK ilegal, lonjakan harga tiket, klaim layanan buruk, dan skandal penjualan kursi pada penerbangan yang sudah dibatalkan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya David San Oval dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Ju, pemirsa kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.